Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, sama-sama kita lanjutkan pertemuan pada sore hari ini kajian kitab Arba'in Nawawi. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-10, Al-Hadithul Akhir dari 40 hadis yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun ayaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, suci, baik, layak balu, tidak menerima Allah illa thayyiban, kecuali yang baik-baik, yang thayyib. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala amarul mu'minin, memerintahkan siapa Allah kepada kaum mukminin, bima amara bihil mursalin, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada utusan-utusannya. Jadi pertama, hadis ini menyampaikan bahwa Allah itu adalah zat yang baik, yang thayyib, dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Dan kedua, Allah memerintahkan kepada kita kaum mukminin itu diperintahkan sesuatu perkara yang juga sebagaimana diperintahkan Allah kepada para utusan-utusannya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai utusan-utusan Allah, ar-rusul jamak dari rasul, wahai para utusan-utusan Allah, makanlah kalian minat thayyibati, dari yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan beramallah yang soleh. Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lalu Allah juga memerintahkan kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kulu, pada makanlah minat thayyibati, min thayyibati, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, yang aku berikan rizki kepada kalian. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kalian lillahi, kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul orang yang beribadah kepada Allah. Al-Baqarah ayat 172. Jamaah sekalian, kita lanjutkan hadisnya. Summa dzakara rajula, kemudian Nabi menyampaikan, menyebutkan, mengisahkan, menceritakan ar-rajula, orang laki-laki, yutilus safar, yang jauh perjalanannya, asy'atha, yang kumel rambutnya, aghbaro, yang berdebu, ya, yang musuh yang muddu yadaihi, yang menengadahkan kedua tangannya, ilas samai, ke langit. Fayaqulu, maka berkata laki-laki tadi, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Sementara wamat amuhu haramun, wamat amuhu, makanannya rojul tadi haram, wa mashrabuhu haramun, dan minumnya dari yang haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya juga dari haram, wa hudiya, dan dipenuhi gizi atau dipenuhi perutnya,
makanan gizi-gizian bil harami dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, fa anna maka bagaimana yustajabu diijabah siapa rajul lidzalika atas doa-doanya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian, yang pertama yang kita pahami adalah Allah ini maha suci, maha baik, maka Allah akan menerima kecuali yang baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Karena itu diingatkan kita agar pertama makan makanan yang thayyib, yang baik, yang halal. Karena makanan ini sumber kehidupan kita dan akan bisa menjadi darah daging di dalam tubuh kita. Karena itu dalam dua ayat yang disatir ini mengingatkan kita untuk makan dari makanan yang halal atau yang thayyib. Karena kalau makan halal akhirnya wa'malu sholihah, jadi bisa berdampak pada amal soleh kita. Nah, kayak kita mau ngaji begini mungkin juga karena kita diantaranya kalau sudah menjadi darah, menjadi sel-sel dalam tubuh kita, dia yang mampu menggerakkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Jadi kalau bisa jadi, kenapa kita hawanya kemerungsung atau hawanya enggak jenak atau tangannya pengen mukul? Nah, jangan-jangan memang dari zat darah-darah kita ini mengandung sesuatu yang digerakkannya ini mukul lah misalnya. Karena dari sumber yang makanannya enggak thayyib. Maka kalau dulu orang sepuh-sepuh kita itu suka membuat pemisahan gitu ya. Ini rezeki yang halalan thayyiban. Maka ini kalau ini udah ibaratnya udah dari keras berkeringat dipisahkan, ini yang buat makan. Kalau yang lain-lain kan misalnya musim pilpres, musim pilek, nah ini ada amplop-amplop. Nah itu amplopnya mungkin tidak untuk beli beras, tidak untuk beli lauk pauk, tapi ya nanti buat beli apa keperluan lain, apa itu keset, apa itu yang lain-lain, karena ini bukan dari yang nggak jelas, apalagi yang jelas haram. Maka dulu petani-petani itu misahkan, pokoknya makanan dalam sekian panen itu sudah dijamin nih, pokoknya kalau panen pertama 3 bulan akan panen lagi. Satu rumah isinya 5 orang. Nah, berasnya itu sudah digabah ya, gabah itu sudah disimpan, ini di planning untuk 3 bulan ke depan sampai ketemu panen lagi. Sambil yang lain-lain itu bagian dari orang-orang dulu kita, karena ini kalau yang hasil panen dari sawah ini yang asli. Maka kalau di berbagai tempat ngaji atau di pondok atau apa itu dulu para kiai-kiainya tuh menyiapkan lahan sendiri supaya mempermudah ilmu yang ditangkap oleh para santri atau para murid. Karena apalagi kalau dulu ya itu sampai waktu nanamnya itu didoain, jadi diriadoi sampai bijinya itu disolawati, dizikiri supaya ketika jadi makanan para santri itu berkah. Berkah itu ya ziyadatul khair, entah kebaikannya, akhlaknya, ininya gitu. Ini tradisi orang dulu sampai diperhitungkan keberkahan. Karena tadi yang tidak thayyib itu bisa membawa kita kepada hawa yang ya susah, misalnya diomongin kok nggak nyambung-nyambung atau tertolak padahal dinasihati ya. Bisa jadi memang organ kita ini tidak, kalau bahasanya nggak chemistry ya, bisa jadi nggak chemistry. Nah, kemis ini oleh hadis ini diingatkan kita harus yang thayyib. Thayyib. Nah, sampai di ujung cerita Nabi mengatakan, lalu Nabi menceritakan ada seorang laki-laki yang lagi berpergian jauh. Orang berpergian jauh itu oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang yang doanya dikabul. Jadi kalau ada orang safar jauh dan dia ini, itu di antara tanda-tanda orang-orang yang doanya dikabul. Nah, ini orang berpergian jauh, lusuh, gumbel, ruwel-ruwel rambutnya, berdebu,
lalu dia menengadahkan tangan. Ini diantara hadis yang menjelaskan bahwa berdoa itu adabnya menengadahkan tangan. Jadi kalau ada orang berdoa kok menengadahkan tangan itu bid'ah atau nggak sesuai, salah, karena memang ada hadis yang menyatakan adab doa itu menengadahkan tangan. Dan beberapa riwayat yang mutabar, doa itu yang begitu Rasul itu yang nyambung ini, yang tangannya ini ketemu tangan. Jadi kalau kita perhatikan ulama-ulama yang betul-betul tertib, ya kita lihat, ya contoh yang sering menyampaikan sendiri guru saya, misalnya ya Mustafa Bisri kalau doa pasti begini. Anda saksikan di berbagai YouTube atau di antara begini. Ini doa ala Rasulullah SAW. Ketemu doa lalu disampaikan. Tapi yang berdoa ini meskipun orang yang punya perjalanan jauh, tapi ini matlubuhu haramun wa musyrabuhu haramun wa malsabuhu haram. Makanannya diambil dari makanan yang haram, minumnya dari yang haram, bajunya dari yang haram. Gimana ya Rabb mau diterima? Emang kadang-kadang kita, Allah itu digoda ya. Allah menyebar sekian makanannya ini banyak sekali yang halal. Ya anggaplah di antar sekian minuman yang diharamkan itu kan misalnya cuma arak ya, arak dan sejenisnya yang memabukkan. Masih banyak jenis makanan minuman itu yang halal. Mau itu regen, mau itu jus, mau beragam racikan minuman yang itu juga gak kalah nikmat dengan yang haram itu. Tapi kita tetap tergoda. Jadi ini godaan. Digelar banyak minuman yang halal tapi kita tetap mau yang haram. Atau bahkan makanan sama. Daging banyak, mulai domba, sapi, kerbau, ayam, bebek, tapi tetap kayaknya kalau nggak minum makanan daging babi misalnya kurang. Saya dapatin teman ceritanya alumni S2 S3 Jepang ya, 6 tahun ya di Jepang, itu bagaimana menggoda salah satu senseinya itu promotor guru besarnya itu waktu musim musim dingin gitu ya. Saya itu sebetulnya nggak ada masalah dengan Islam itu, mau disuruh sholat, mau disuruh sedekah biasa. Yang nggak kuat ini sambil memamerkan panggangan daging apa itu babi, memamerkan wah ini yang tidak bisa ini sambil terus teguk arak itu kan. Dalam suasana itu enggak, cobalah kau minta diskon saja sama Tuhan nanti, bisa nggak ini? Padahal Allah menggelar sekian banyak makanan, menggelar sekian banyak minuman, tapi katanya kalau udah begini dipanggang atau dikasih apa itu memang katanya nikmat sekali menurut sensei. Jadi Allah menggelar banyak tapi tetap ya kalau dalam bahasa apa sih sebetulnya kenapa dilarang daging babi? Apa dosanya babi? Apa menyebabkan sakit? Mau nyatanya makan babi ya sehat. Kalau kita berdalih pendekatan ini ya ruwet ya kan? Ya sederhana, ini bukti tanda kita iman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibarat jawaban A B C D E itu ya jelas. A benar, B benar, C benar, D benar. Yang salah mana? Ya harus ada yang salah. Nah, kan gitu. Yang salah di antara daging berikut yang haram, sapi, kambing, kan harus ada yang salah, ya kan? Kita corek. Jadi di antara bukti kita menunjukkan keimanan itu ya harus ada tempat di mana kita loyalitas. Kita disuruh menghindari makan daging babi. Gak usah pakai pendekatan, dilarang sudah titik. Tuhan kita melarang. Gak pakai pertanyaan, wah ini sebetulnya sehat menyehatkan. Nah, kita lebih jadi Tuhan dibanding Tuhan itu sendiri. Kita buat aturan untuk mengukur ujian kita benar nggak. Kalau dikasih pilihan A, B, C, D, E, kamu pilih yang mana? Oh, kamu pilih yang E, ya nggak bakal lulus. Udah jelas jawabannya yang salah itu E.
Nah kalau nggak ada begitu nggak ada yang dinilai. Yang mau dinilai apa? Jadi ujian ya jelas harus ada yang dinilai. Nah ini diingatkan adab doa itu jelas begitu. Nah kata Rasul bagaimana mau diterima wong dia nggak berasal dari yang thayyib, makanannya yang buruk, minumannya buruk, pakaiannya buruk, semuanya buruk kayak apapun, sulit untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Nah itu ya, jadi meskipun tadi adabnya semuanya dilakukan, tapi kalau tidak terpenuhi juga adab-adab ini penting kita lakukan, termasuk adab salat, adab berdoa. Nah ini ya kayak misalnya imam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, luruskan dan rapatkan shaf. Karena dulu juga Nabi memang mengajak untuk meluruskan rapat shaf. Tapi yang sering kita keliru kayaknya kurang tepat ya, bahwa dianggap merapatkan shaf itu kaki ketemu kaki. Jadi sebetulnya nggak merapat, jadinya malah lucu. Jadi kadang-kadang ya kan sebetulnya rapi itu shaf ya. Kalau di hadis, banyak hadis diriwayatkan tuh kalau kita kaki sholat itu kakinya ini lempangan kiblat, bukan miring begini, bukan begini, apalagi begini. Hadis kesempurnaan, ini bukan membatalkan sholat. Kesempurnaannya itu ketika kaki kita ini menghadap kiblat, kaki bukan begini, bukan begini. Apa ini nggak sah? Bukan nggak sah, hanya sholat yang sempurna. Di antaranya begini, kaki kita itu, bayangin kalau nggak ketemu terus kita harus nyari kaki ketemu itu susah. Nah, jadi lempeng bau kita rapi, nyaman. Saya kira itu untuk kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih. Mohon maaf segala khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma bil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.